adik-adik. Ya, jumpa lagi bersama Tante di sini. Ya, hari ini Tante punya teman ya. Siapa ya? Tante siapa ini ya? Iya, terus Tante siapa ya? Menropa, halo adik-adik. Iya, dan ini Tante Ari. Tante mau menyapa adik-adik yang ada di Siantar. Ayo Tante kita sapa sama-sama. Halo yang di Siantar. Apa kabarnya adik-adik? Tetap sehat ya. Nah, yang ada di Huta Galung. Halo adik-adik. Kalian juga tetap sehat ya yang di Huta Galung. Iya, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan ibadah hari ini. Sebelumnya kita akan bernyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa memulai ibadah kita ya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini karena Engkau baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami hari ini mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati kami ya Tuhan, baik yang di Siantar maupun di Huta Galung. Berkati setiap ibadah kami ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita mau memuji Tuhan, semua adik-adik bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita gerak-gerakkan badan kita mau bernyanyi di kepak-kepakan sayapnya. Harus semangat ya adik-adik. Di kepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar
memuji Tuhan adik-adik. Nah, kita akan bernyanyi seperti donat. Apa itu? Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ayo kita bernyanyi sama-sama ya. Kalau ada yang masih belum tahu, bisa dilihat Tante Osin dan Tante Mendrova. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak akan mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hati, Mendidih di hati. mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak akan mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Oke, sekarang adik-adik duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahannya. Sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan kami yang baik, kami bersyukur hari ini dan saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami. Berkati ya Tuhan persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan juga boleh memberkati orang tua kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Siapa yang mau dengar? Ya, adik-adik mau dengar ya? Semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa, sebelumnya kita akan mau bernyanyi Ku Dicipta Mulia. Ku dicipta mulia, oh, dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, ku jadi penyembah. Ku berharga, ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, untuk jadi
Shalom adik-adik. Shalom adik-adik yang ada di rumah dan shalom adik-adik yang ada di Huta Galung. Apa kabar adik-adik? Tante percaya adik-adik pasti dalam keadaan sehat ya dan sukacita. Nah adik-adik tadi walaupun kita masih ibadah online, Tante percaya adik-adik pasti masih semangat untuk mengikuti ibadah online ya adik-adik ya. Nah sekarang kita mau menonton dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya adik-adik, sebelumnya kita akan persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangannya. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan sudah boleh pelihara kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Tuhan sudah pimpin dan Tuhan pelihara kehidupan kami ya Bapak. Kami boleh ada di tempat ini mengikuti ibadah online bukan karena kekuatan kami, tapi itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan kepada kami ya Bapak. Bapak yang baik, sebentar kami akan menonton dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati anak-anak kami yang mendengar ya Bapak dan menonton ya Tuhan. Dan begitu juga hamba-Mu ini Tuhan, kiranya Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu ya Bapak, supaya berikan juga hikmat dan bahasa yang sederhana untuk hamba-Mu ini menyampaikan cerita firman Tuhan supaya mereka boleh mengerti Tuhan akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, bulan lalu Tante sudah cerita juga ya. Adik-adik ada nggak ingat mengenai cerita apa? Ayo siapa yang tahu? Cerita mengenai indahnya pengampunan ya adik-adik. Nah ini juga kita akan menonton dan mendengar cerita firman Tuhan mengenai doa mengubah segala sesuatu. Mari adik-adik kita bersama-sama menonton dan mendengarkannya. Kemana aja dari tadi? Dicariin kok nggak ada. Aku baru pulang dari sekolah minggu, Kak. Sekolah minggu terus. Seharusnya kamu tuh bantu bapak sama ibu. Kenapa kakak marah sama aku? Emangnya salah ya kalau aku pergi ke sekolah minggu? Ya salah lah. Jelas-jelas sekolah minggu tuh nggak bisa kasih kamu makan. Harusnya kamu tuh kerja, tau nggak sih? Tapi Kak, Hah? Gak ada tapi-tapian. Mulai hari ini kamu gak boleh pergi lagi. Ibu, si adek tuh, dia masih aja pergi ke sekolah minggu. Bukannya ibu sama bapak udah larang dia? Apa? Dia pergi ke sekolah minggu lagi? Cepat panggil dia ke sini. Baik, Bu. Dek, dipanggilin ibu tuh di belakang rumah. baik Kak, aku segera ke sana. Kemana aja kamu dari tadi, ha? Aku tadi pergi ke sekolah minggu, Bu. Siapa yang ngizinin kamu pergi? Bukannya tadi ibu udah larang kamu? Kenapa sih, Bu? Ibu, kakak, bapak, semuanya ngelarang aku. Padahal kan aku pergi sekolah minggu, bukan keluyuran sama teman-teman. Tapi di mata bapak, ibu, dan kakak, kenapa aku selalu salah? Di sekolah minggu, aku selalu diajarkan banyak hal, Bu, dan semuanya itu baik. Di sana, aku diajar memuji dan menyembah Tuhan. Di sana pun, aku belajar banyak tentang firman Tuhan, Bu. Bicara apa kamu? Semua itu gak penting buat ibu. Ibu,
antar aku ke gereja, antar ada ibadah, Bu. Kamu nggak boleh pergi. Ibu nggak izinin kamu pergi. Titik. Kamu di rumah aja, bantuin ibu kerja. Tahu nggak sih kamu? Dasar. Tapi Bu, aku kan mau ibadah, Bu. Kenapa Ibu harus larang-larang aku untuk beribadah kepada Tuhan? Ibu sadar nggak perbuatan Ibu itu dosa? Diam kamu, anak kecil. Mau sok-sokan ajarin ibu ya kamu? Bukan gitu, Bu. Tapi Ibu sadar nggak perbuatan Ibu itu salah? Apa Ibu nggak takut kalau Tuhan marah sama Ibu? Stop. Sudah ibu bilang diam ya diam. Jangan banyak bicara lagi kamu. Bu, kapan sih Bapak pulang dari luar kota? Bapak mau pulangnya minggu depan, Nak. Emangnya kenapa? Aku udah kangen sama Bapak, Bu. Sekalian aku mau lapor si adek sama Bapak. Sabar aja, Nak. Bapakmu juga pasti pulang kok. Iya, Bu. Ngomong-ngomong, adekmu kemana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan? Gak tahu, Bu, dia di mana. Dari tadi aku cariin sampai di belakang rumah juga nggak ada. Kemana lagi anak itu? Kalau dia pulang, suruh dia menghadap ibu ya. Baiklah, Bu. Dek, kamu kemana? Dicariin ibu dari tadi. Aku ke gereja, Kak. Ada ibadah di gereja. Kan hari ini hari Minggu. Mau hari Minggu kek, hari apa kek? Emangnya siapa yang ngizinin kamu ke gereja? Hah? Tadi aku udah minta izin sama Ibu, Kak. Tapi Ibu nggak ngizinin. Terpaksa deh aku pergi diam-diam. Dasar anak kurang ajar. Cepet pulang. Ibu lagi nungguin kamu tuh. Baik, Kak. Aku pulang sekarang. Shalom, selamat siang Ibu. Hei, dasar kamu anak kurang ajar. Dari mana aja kamu? Dari tadi ibu nyariin kamu nggak ada. Hah? Aku pergi ke gereja, Bu. Apa? Gereja? Bukannya tadi ibu sudah melarang kamu. Tetapi kamu masih nekat saja untuk pergi. Maafkan aku, Ibu. Ibu, kenapa sampai saat ini Ibu masih tetap mengeraskan hati Ibu untuk tidak menerima Tuhan Yesus, Bu? Dan kenapa juga Ibu sampai melarang aku seperti ini, Bu? Diam kamu. Itu urusan ibu, bukan urusan kamu. Mulai sekarang kamu harus ikut aturan dari ibu. Kamu nggak boleh pergi ke gereja. Kalau kamu berani pergi diam-diam, ibu akan usir kamu dari rumah ini. Paham? Baiklah, Ibu. Banyak sekali tantangan yang datang ketika kita mengikuti Tuhan. Walaupun seluruh anggota keluargaku melarang aku, namun aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap kuat dan semangat. Aku harus terus mendoakan mereka. Aku yakin dan percaya melalui pertolongan Tuhan, seluruh anggota keluargaku pasti akan dipulihkan. Walaupun saat ini ragaku dipenjara, namun tidak dengan rohku. Aku akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam hidup hamba. Tuhan, Engkau tahu keadaan hamba saat ini. Engkau tahu semua masalah yang sedang hamba hadapi. Hamba mohon kepadamu ya Tuhan,
kuatkanlah hamba, agar hamba mampu menjalani semuanya. Tuhan, Engkau tahu, seluruh anggota keluarga hamba menentang hamba. Mereka melarang hamba agar hamba jangan lagi beribadah kepadamu. Hamba mohon kepadamu Tuhan, pulihkanlah mereka, agar mereka dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah doa hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bu, hari ini Ibu udah doa belum? Ibu malas doa. Kenapa gitu, Bu? Kita harus selalu berdoa, Bu. Karena sampai hari ini kita ada di dunia ini, semua itu karena Tuhan. Diam kamu, jangan banyak ngomong. Ibu udah bilang, jangan ngajarin Ibu. Ibu itu lebih tahu daripada kamu. Janganlah terus mengeraskan hati, Ibu. Bu, hari Minggu kita pergi ke gereja ya sama-sama. Ibu, kakak, sama bapak. Kan hari Sabtu bapak udah pulang, jadi hari Minggu kita bisa ke gereja sama-sama. Apa kamu bilang? Kamu ngajakin ibu, kakak sama bapak ke gereja? Gak salah ya kamu ngomongnya. Semua gak akan pergi ke gereja. Emangnya kurang jelas ya kata-kata ibu waktu itu untuk kamu? Tapi Bu, udah lama kita nggak pergi ke gereja. Kenapa sih Ibu terus ngelarang aku sampai hari ini? Aku pengen ke gereja, Bu. Tolong jangan larang-larang aku terus. Buat emosi ibu aja kamu. Tutup mulut kamu. Ibu, adek, cepet kesini. Bapak udah pulang nih. Hai anakku sayang, apa kabar? Bapak udah rindu banget sama kalian semua. Kabar aku baik-baik aja, Bapak. Sama, kami semua juga rindu sama Bapak. Ayo Bapak, duduk di sini. Pasti Bapak capek banget. Iya nak, Bapak capek banget. Aku mau cerita sama Bapak, kalau selama Bapak nggak ada, adik ke gereja terus. Padahal udah dilarang sama ibu. Ya udah, biarin aja dia pergi ke gereja. Loh, kok jawaban Bapak gitu sih? Bukannya Bapak juga nggak suka kalau dia ke gereja? Iya, Bapak memang gak suka dia pergi ke gereja, makanya Bapak melarang dia. Tapi itu dulu, setelah Bapak duduk dan merenung, Bapak sadar bahwa selama ini kita semua sudah salah karena kita telah melarang dia untuk beribadah kepada Tuhan. Ah, kok pulang dari luar kota pikiran Bapak langsung berubah kayak gini? Sudahlah nak, ayo panggil ibumu ke sini. Baru sampai ya Pak? Iya Bu, Bapak baru sampai nih. Bapak capek banget. Adek, ayo cepat ke sini. Bapak, aku rindu banget sama Bapak. Kenapa Bapak pergi keluar kota lama banget? Kan Bapak kerja nak. Yang penting sekarang Bapak udah pulang kan? Iya Pak. Ya udah Pak, aku sama Ibu masak dulu ya buat Bapak. Iya nak, masak yang enak ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan
Hatiku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan dan berkat-Mu kepada hamba sepanjang hari ini. Hamba datang kepadamu Tuhan, membawa keluarga hamba. Kiranya Tuhan Engkau ampuni keluarga hamba, Engkau ampuni segala kesalahan mereka ya Tuhan. Dan hamba mohon kepadamu Tuhan, pulihkanlah mereka, bawalah mereka agar mereka semua bisa mengenal-Mu lebih dekat ya Tuhan. Nak, Ibu, Bapak, sama Kakak ingin bicara sama kamu, Nak. Iya, mau bicara soal apa Bu? Ibu minta maaf ya, kalau selama ini Ibu sudah melarang kamu untuk pergi ke gereja. Sekarang Ibu sudah sadar kalau perbuatan Ibu itu salah. Ibu juga minta maaf ya Nak, karena Ibu sudah menghambat pertumbuhan rohanimu. Iya Bu, aku sudah maafkan Ibu. Apapun kesalahan Ibu, aku tidak pernah dendam terhadap Ibu. Aku sangat mengasihi Ibu, tapi satu hal yang Ibu perlu ingat, minta maaflah pada Tuhan Bu, karena Ibu telah menyakiti hati Tuhan. Iya Nak, Ibu sangat menyesal. Ampuni aku Tuhan, beserta seluruh anggota keluargaku. Kakak juga minta maaf ya, Dek. Bapak juga minta maaf ya nak, kalau selama ini Bapak sudah sering melarang kamu pergi sekolah minggu dan Bapak juga sering melarang kamu pergi ibadah di gereja. Mulai hari ini, kamu bebas pergi nak. Bapak, Ibu, sama kakak juga akan ikut kamu ke gereja hari Minggu. Jadi, hari Minggu kita sama-sama ke gereja ya nak. Beneran nih. Iya, benar Nak. Benar sekali apa yang dikatakan bapak kamu. Hari Minggu kita semua pergi ke gereja sama-sama ya. Aku sangat senang mendengar berita baik ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengabulkan doa-doaku. Nah, adik-adik sudah menonton kan? Tidak ada yang main-main tadi di saat menonton adik-adik. Bagaimana? Nah, adik-adik tahu nggak tadi? Tante juga kita sama-sama tadi menonton. Tante lihat di keluarga itu mereka mempunyai anak dua ya. Yang satu rajin ke gereja, yang satu tidak pernah ke gereja. Malah adiknya yang sering ke gereja, mama papanya marah sama kakaknya. Marah, dimarahin kalau adiknya pergi ke gereja. Tapi walaupun dia dimarahi, dia tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan mama papanya dan juga kakaknya. Ya, dia ingin kalau ke gereja itu dia ingin memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya adik-adik. Dan Tante juga percaya bahwa adik-adik baik yang ada di rumah maupun yang ada di Hutagalung, kalaupun mau beribadah mungkin orang tua tidak akan marah ya adik-adik ya. Karena Tuhan meminta cuma sekali seminggu aja kita ke rumah ibadahnya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Nah kalau yang kita lihat tadi ceritanya, adiknya selalu dimarahi.
Tapi dia tidak pernah mau mengikuti dan mendengarkan apa yang dibilang orang tuanya dan kakak-kakaknya. Dia selalu pergi saja. Dia pergi, dia mencuri waktu di saat mama dan papanya lengah dan juga kakaknya, dia pergi beribadah. Ya, di saat itu dia bilang, kenapa mama dan papa dan juga kakak tidak mau ke gereja? Kakaknya bilang, untuk apa sih ke gereja? Apalagi sekarang, masa-masa sekarang katanya, untuk apa ke gereja? Ya, tapi di saat itu dia selalu berdoa. Dia berdoa terus berdoa. Dia doakan mama papanya, kakaknya, sampai kapanpun dia selalu berdoa. Sampai kapan Tuhan jawab, tapi dia selalu berdoa dengan iman. Dia percaya bahwa Tuhan akan mengubah. Tuhan akan mengubah, melewat doanya Tuhan akan mengubah papa mamanya dan juga kakaknya pasti mau ke gereja. Nah, ternyata adik-adik, dijawab nggak doanya? Dijawab ya, dijawab Tuhan doanya. Mama papanya sadar dan juga kakaknya, sehingga mama papanya dan juga kakaknya meminta maaf kepada adiknya, ya anak yang paling bungsunya. Mereka minta maaf bahwasanya selama ini mereka sering memarahi adiknya, sering bilang, kamu tidak usah gereja, kamu tidak usah ke gereja, tidak perlu ke gereja. Tapi apa? Doanya dijawab Tuhan ya adik-adik ya. Mama papanya bertobat, meminta maaf kepada adiknya, dan mereka bilang mereka akan beribadah bersama-sama setiap hari Minggu. Dan tante percaya adik-adik juga seperti itu. Tapi ada juga seperti ini adik-adik, mamanya, papanya menyuruh ke gereja, atau di saat ini kita sedang mengalami COVID ya, tidak bisa ibadah langsung, hanya ibadah online. Nah, di saat disuruh, yuk dengarkan, itu ibadah online, pasti ada kali ya adik-adik ini yang malas, tidak mau melihat, tidak mau mendengar, dan tidak mau mengikuti ibadah online. Tante pasti tahu itu, pasti ada ya adik-adik. Nah, saat ini adik-adik harus minta ampun kepada Tuhan ya. Tuhan meminta cuma hari Minggu saja, bukan setiap hari kita. Bukan setiap hari kita beribadah, cuma hari Minggu Tuhan minta ya. Cuma hari Minggu Tuhan minta kita beribadah, mendengarkan ibadah. Walaupun masih ibadah online, Tuhan pasti memberikan semangat yang luar biasa untuk adik-adik untuk mengikuti ibadah online ya adik-adik ya. Tetaplah berdoa supaya adik-adik bisa mengikuti ibadah online ini dan tidak bosan ya adik-adik ya. Oke adik-adik, tetap semangat untuk mengikuti ibadah online ini ya adik-adik ya. Baik adik-adik yang ada di Tagalong juga, tetap semangat, tetap sukacita untuk mengikuti ibadah online, ibadah sekolah minggu online ini ya adik-adik ya. Nah adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Markus 11 ayat 24. Mari kita bersama-sama membaca ya adik-adik ya. 1, 2, 3, ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal ini akan diberikan kepadamu. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan juga kita sudah selesai membaca ayat hafalan tadi dari Markus 11 ayat 24. Ya, adik-adik, kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi, jangan lupa untuk berdoa. Tetap andalkan Tuhan ya adik-adik ya. Tetap selalu mengucap syukur dalam segala hal ya adik-adik. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Kita mau mengakhiri firman Tuhan. Kita berdoa. Mari lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup matanya. Terima kasih Bapak yang baik, buat pagi hari ini kami sudah selesai menonton dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yang dimana ya Bapak, kuasa doa lebih kuat apapun pergumulan kami ya Bapak. Kalau itu semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kami percaya Tuhan selalu ada buat kami, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk segala apa yang kami alami dalam kehidupan kami ya Bapak. Apalagi saat ini Tuhan, situasi COVID ya Bapak,
Kami percaya Tuhan pasti akan memenangkan kami ya Bapa. Mungkin anak-anak kami Tuhan yang saat ini sudah jenuh Tuhan untuk mengikuti ibadah online. Mereka punya kerinduan untuk beribadah Tuhan Yesus ke bait-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan pasti akan mengalahkan semua yang saat ini COVID yang melanda begitu semakin banyak Tuhan yang kena COVID Tuhan. Tapi kami percaya walaupun masih ibadah online, rasa sukacita, semangat anak-anak kami Tuhan untuk mengikuti ibadah online. Kami percaya Tuhan, Tuhan pasti memberikan semangat yang begitu luar biasa buat anak-anak kami ya Bapak, walaupun masih ibadah online Tuhan Yesus. Bapak yang baik, sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah kami nih. Kami taruh ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Biarlah Tuhan semua ini Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah Tuhan doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, kita adalah anak-anak yang berbeda karena kita adalah anak-anak terang. Kita tidak suka marah, kita mau mengampuni, kita tidak mau berbohong, kita juga rajin berdoa. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi berani tampil beda. Ayo semangat. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi kita bernyanyi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ayo buat gayanya. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh memberkati ibadah kami, dan kami juga boleh merasakan sukacita. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus juga memberkati sepanjang minggu ke depan, dan kami percaya kami boleh Tuhan tutup bungkus, dan kami percaya juga Tuhan kami akan bertemu kembali di minggu depan bersama Tante Sekolah Minggu dan adik-adik. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami seperti Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Tante Sekolah Minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Dadah.